Begini reaksi tidak biasa anak coach Sintayong setelah tahu ayahnya dipecat. Nama pelatih baru timnas akhirnya bocor setelah coach Sintayong resmi dipecat dari skuad Garuda. Begini respon Jaiza setelah mengetahui coach Sintayong putus kontrak dengan PSSI. Proses Jair Redewal akhirnya direspon oleh PSSI untuk bergabung bersama timnas menjelang putaran ketiga. Kata-kata terakhir coach Sintayong tuai sorotan untuk timnas Indonesia. Justin Hubner ikut memberi respon soal coach Sintayong yang tidak lagi melatih skuad Garuda. Peluang Mitchell Baker untuk bergabung dikabarkan masih sulit. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. PSSI diketahui memutus untuk memecat coach Sintayong, di mana coach Sintayong pun disebut menerima keputusan dari PSSI dan mendoakan yang terbaik untuk timnas Indonesia. Hal itu diungkapkan manajer timnas Indonesia yaitu Sumarji yang mendampingi ketua umum PSSI Erick Thohir untuk menggelar konferensi pers. Intinya coach Sin menerima. Dia juga mengucapkan terima kasih atas kepercayaannya untuk menangani timnas Indonesia pada kurun 2,5 tahun terakhir. Coach Sintayong juga berpesan semoga timnas bisa lolos ke Piala Dunia, jelas Sumarji. Ya, di sini tidak sedikit yang menyayangkan atas keputusan ini, di mana banyak yang berharap bahwa coach Sintayong masih bisa melanjutkan tugasnya minimal selesai sampai putaran ketiga ini. Keputusan PSSI untuk mengakhiri kerjasama dengan coach Sintayong kini menuai perhatian luas. Hal itu termasuk dari keluarga sang pelatih, di mana Shin Jae-won, putra dari coach Sintayong, mengungkapkan isi hatinya melalui sebuah unggahan di Instagramnya yang menyentuh banyak hati. Dalam unggahan tersebut, Shin Jae-won pun menyampaikan rasa bangganya terhadap dedikasi sang ayah selama melatih timnas Indonesia. Selama 5 tahun, ayah telah bekerja keras mengangkat peringkat FIFA hingga naik 50 posisi dan membawa Indonesia ke posisi ketiga kualifikasi Piala Dunia, tulisnya disertai foto coach Sintayong bersama Erick Thohir. Unggahan ini juga menyeratkan kekecewaan atas keputusan PSSI. Shin Jae-won mempertanyakan langkah tersebut dengan menyebutkan pencapaian ayahnya yang signifikan. Ayah sudah memberikan yang terbaik untuk Indonesia, keluarga kami tahu itu, tambahnya dalam bahasa Korea Selatan dengan emotikon hati sebagai penutup. Ya, unggahan Shin Jae-won itu pun menuai beragam komentar dari warganet Indonesia, di mana banyak yang menyampaikan dukungan kepada coach Sintayong dan mengungkapkan rasa terima kasih atas kontribusinya bagi sepak bola Indonesia. Tagar seperti thank you Sintayong dan Garuda selamanya mulai ramai di media sosial sebagai bentuk apresiasi. Keputusan PSSI untuk berpisah dengan coach Sintayong ini juga menutup babak penting dalam sejarah sepak bola Indonesia. Namun bagi banyak orang, sosok pelatih asal Korea Selatan itu akan tetap dikenang sebagai figur yang membawa perubahan besar dan membangun fondasi untuk masa depan skuad Garuda. Pelatih bisa pergi tetapi warisannya akan selalu ada, tulis salah satu warganet di kolom komentar unggahan Shin Jae-won. Terima kasih coach Shin, tutup mereka penuh haru. Justin Hubner angkat bicara mengenai rumor coach Sintayong yang akan dipecat dari timnas Indonesia. Di mana hal ini disampaikan Justin Hubner sebelum coach Sintayong resmi diumumkan putus kontrak dengan PSSI. Tolong berhenti menanyakan pertanyaan ini kepada saya tidak tahu apa yang sedang terjadi, ujar Justin Hubner di Instagramnya kala itu. Ya, saat itu Justin Hubner heran apabila kabar pergantian pelatih timnas Indonesia itu benar apa adanya. Apalagi skuad Garuda tengah fokus ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Saya tidak melihat alasan mengapa kita akan mengganti pelatih kepala. Mari kita fokus pada kualifikasi Piala Dunia 2026, kata Justin Hubner sebelum pemecatan coach Sintayong. Ya, diketahui Justin Hubner memang merupakan pemain andalan coach Sintayong di lini belakang, di mana ia sejak bergabung bersama timnas hampir bisa dipastikan selalu mendapatkan kesempatan bermain terkecuali masih mengalami cedera. Ya, kedekatan coach Sintayong dan Justin Hubner memang tidak bisa dirahasiakan lagi, di mana keduanya memang sudah akrab sejak lama dan menjalin kerjasama yang baik di skuad tim merah putih.
Ketua Umum PSSI Erick Thohir kini terang-terangan mengatakan bahwa dirinya sudah melakukan pendekatan kepada sosok Jairul Riwal untuk diproses menjadi warga negara Indonesia. Hanya saja Erick Thohir tidak menjamin ia sudah bisa tersedia saat timnas Indonesia menghadapi Australia dan Bahrain pada 20 dan 25 Maret 2025 mendatang. Jika Jairul segera diproses, itu berarti ada dua pemain senior yang diproyeksikan membela timnas Indonesia pada Maret ini, di mana nama lainnya adalah penyerang Oxford United yaitu Oli Roemeny. Oli Roemeny insya Allah proses surat menyurutnya sudah lebih advance ketimbang Jairul. Kami juga sedang melakukan approve kepada Jairul. Apakah keburu untuk bermain bulan Maret 2025? Itu yang masih kita tunggu, kata Erick Thohir. Ya, kehadiran Jairul tentu menjadi berkah bagi timnas Indonesia, di mana mantan pemain Crystal Palace itu bisa menjadi tandem ideal bagi Tom Haye. Ya, sebelumnya Tom Haye minim tandem berkualitas di lini sentral, di mana tandem Tom Haye hanyalah Ivar Jenner yang usianya masih sangat muda. Andai kolaborasi Tom Haye dan Jairul terjalin lebih cepat, maka peluang timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026 semakin terbuka lebar. Ya, selain Jairul, Erick Thohir juga merespons soal pemain keturunan yang saat ini bermain di Liga Prancis yaitu Michael Baker, di mana Erick Thohir mengatakan bahwa sulit untuk memproses Michael Baker jika mengacu kepada regulasi FIFA. Michael Baker agak sulit setelah kita cek, sebab setelah dilakukan pengecekan agak sulit karena berdasarkan sesuai regulasi FIFA harus ibu, bapak, atau kakek nenek yang memiliki darah Indonesia. Kita sejauh ini belum menemukan surat dirinya sesuai aturan FIFA, tegas Erick Thohir. Harapannya dia bisa membela timnas Indonesia. Tingginya 189 cm dan bisa bermain sebagai midfielder juga, tutup Erick Thohir. PSSI kini diketahui telah resmi memecat Coach Sintayong sebagai pelatih timnas Indonesia. Pengumuman tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir pada siang tadi. Dalam pengumumannya, Erick Thohir menghargai setiap kerjasamanya yang dilakukan PSSI bersama Coach Sintayong. Kita ucapkan terima kasih kepada kinerja Coach Sintayong dan hubungan saya sangat baik dan kita melakukan yang terbaik untuk program-program timnas. Tapi tentu dinamika timnas ini perlu juga perhatian khususnya kami dalam evaluasi, kata Erick Thohir. Kita lihat perlunya ada pimpinan yang bisa lebih menerapkan strategi yang tentu disepakati oleh pemain, komunikasi yang lebih baik, implementasi program yang lebih baik, sambungnya lagi. Dalam hal ini, salah satu pemain timnas Indonesia itu Jay Ises langsung memberikan respon mengejutkan mengenai hal tersebut, di mana ia menuliskan kalimat perpisahan untuk Coach Sintayong yang tidak akan lagi menahkode perjalanan timnas Indonesia menuju Piala Dunia. Coach, terima kasih atas semua kenangan yang telah dibuat bersama timnas Indonesia. Kami menulis sejarah bersama dan menghargai setiap momen yang kita miliki, tulis Jay Ises di story Instagramnya. Meskipun ini adalah dunia yang sulit, saya percaya bahwa federasi kami akan selalu membuat keputusan terbaik untuk Indonesia. Mari kita semua bersatu dan berjuang untuk meraih impian kita, jelas Jay Ises. Ketua Umum PSSI Erick Thohir kini mengatakan bahwa timnas Indonesia akan mempunyai pelatih baru dalam waktu dekat. Hal itu setelah Coach Sintayong dipecat, di mana PSSI akan mengumumkan pelatih baru pada Minggu 12 Januari 2025 mendatang. Kami sudah menemukan calonnya. Nanti di tanggal 12 Januari sore waktu Indonesia Barat akan diumumkan. Tanggal 11 Januari 2025 malam calon pelatih sudah mendarat dan tanggal 12 Januari diperkenalkan, kata Erick Thohir. Ya, sebelumnya sempat muncul isu dari media Italia, di mana media Italia itu menyarankan Erick Thohir untuk mengganti Coach Sintayong dengan sosok pelatih asal Eropa. Menurutnya pelatih asal Eropa akan cocok karena mayoritas pemain timnas Indonesia saat ini dihuni pemain keturunan Belanda. Pertanyaannya, lantas siapa pelatih yang akan memimpin timnas Indonesia selanjutnya? Ya, yang pertama kini mengarah kepada Patrick Kluivert, yang mana ia kini terus muncul di permukaan media sosial. Ya, sebelumnya pengamat sepak bola tanah air yaitu Haris Pardede mengatakan bahwa Patrick muncul sebagai calon pemain timnas Indonesia selanjutnya, di mana pesepak bola legenda ini dinilai cocok untuk memimpin Jay Ises dan kawan-kawan. Mantan striker tim nasional Belanda dan sudah pensiun. Gajinya masuk dan memiliki lisensi kepelatihan, kata Haris Pardede di channel YouTube-nya. Setelah saya konfirmasi dari dua sumber yang tidak bisa saya sebut, ada satu nama yang mengerucut ke mantan pemain AC Milan, Barcelona, dan mantan pemain Lille. Kira-kira siapa? Kalau kalian tebak Patrick Kluivert, ya itu dia, lanjut Haris. Selain Patrick, kini juga ada satu nama yang kini muncul di media sosial, di mana ia adalah Louis van Gaal. Ya, Louis van Gaal memang dikenal sebagai pelatih top dunia, di mana ia pernah melatih Ajax, Barcelona, timnas Belanda, Bayern Munchen, hingga Manchester United. Kini namanya menjadi yang paling menarik yang berada di media sosial tanah air. Ya, dalam hal ini tentu menarik menantikan siapa yang akhirnya menjadi pelatih timnas Indonesia selanjutnya. Harapannya tentu pelatih anyar ini dapat membantu timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026 ini. Itulah ulasan terkini hangat dan menarik seputar tim Merah Putih yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa dukung terus tim Merah Putih di channel ini dan salam olahraga.